Melalui media sosial, ini kami sampaikan kepada yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kepada Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan Indonesia, dan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. View panorama alam kawasan wisata Gunung Salak Endah Bogor yang indah sejuk, banyaknya objek wisata alam sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata Gunung Salak Endah Bogor memicu oknum warga masyarakat setempat yang selama ini melakukan aktivitas kegiatan menjarahan dan penyerobotan tanah jalur hijau Blok Puncak Mustika Manik Blok Bantaran daerah aliran hulu Sungai Cikulung Cisadane dan Pasir Canar Pasir Malang Pasir Tulang Blok Pasir Reungit yang pada tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 175, Menhub 2, 2003 areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kemudian melalui makelar dijual kepada pengusaha sehingga para pengusaha membabat tanah kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk dijadikan lahan bisnis sarana wisata villa resort cafe dan objek wisata secara permanen seperti tidak berdosa. Padahal curah hujan di kawasan hutan Gunung Salak mencapai lebih dari 300 mm, 60% air hujan terserap kini nyaris tak menyisakan tutupan hutan. Tak ubahnya seperti belantara beton kecemasan dari sebuah ancaman dampak lingkungan bencana banjir dan tanah longsor yang mengerikan sehingga yang menjadi korban warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan namun belum terjamah hukum. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai pengelola baik objek yang berada kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak maupun pengelola kawasan dan objek wisata Gunung Salak Endah Bogor areal kawasan hutan produksi seluas 256,77 hektar praduga seolah-olah tutup mata pembiaran ekologi kawasan hutan Gunung Salak rusak. Bila disimak Surat Menteri Kehutanan Nomor 239 Menhub 2 1987 kepada Menteri Pertahanan Keamanan kawasan hutan produksi seluas 256,77 hektar yang terletak di kelompok hutan RPH Ciampea KPH Bogor untuk proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor dengan cara tukar-menukar. Surat Menteri Kehutanan Nomor 497 Menhub 2 1994 kepada proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor memberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan seluas 256,77 hektar yang terletak di kelompok hutan RPH Ciampea KPH Bogor dengan cara tukar-menukar. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 268 KPTS 2 1987. Kawasan hutan seluas 256 hektar yang terletak di kelompok hutan RPH Ciampea KPH Bogor ditetapkan menjadi hutan produksi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 PPU 9-20011 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 KPTS 2 2003 yang dilandasi atas Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 327 Men HK Sekjen PLA 24/2016 menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 175 Menhub 2 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor adalah badan usaha veteran demobilisan setempat daerah Kecamatan Cibung Bulang, Pamijahan Bogor yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi Nomor SK 72 KPTS Menvet 1967 tanggal 4 Oktober 1967. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 KPTS 2 2003 Kementerian Kehutanan masih tetap memproses permohonan yang diajukan oleh kami selaku Ketua Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor. Hal ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 225 Menhub 2 2007 Percepatan Penyelesaian Kawasan Hutan Produksi seluas 256,77 hektar untuk proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor. Kemudian disusul melalui Surat Ketua Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor Nomor 005 Proyek PVDRI Lokna 8/2009 tanggal 28 Agustus 2009 kepada Menteri Kehutanan melaporkan hasil survei lapangan kawasan konsesi proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor yang meliputi kegiatan identifikasi batas lahan konsesi,
identifikasi jenis penggunaan lahan dan pengumpulan data sekunder lainnya terkait kawasan hutan tersebut. Pada tanggal 26 Oktober 2009 proses ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Melalui Surat Perintah Tugas Nomor PT 1464 KK 2009 yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Nomor SK 1034 KK 2009 tanggal 19 Juni 2009 menerjunkan tim teknis Kementerian Kehutanan. Baik ke kawasan hutan yang dimohon maupun ke calon lahan pengganti kawasan hutan yang digunakan oleh proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor. Kami selaku Ketua Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor, yang mendampingi tim teknis Kementerian Kehutanan. Baik di kawasan hutan yang akan ditukar maupun calon lahan penggantinya sampai saat ini belum mendapat pemberitahuan lebih lanjut mengenai diterima atau tidaknya calon tanah pengganti tersebut. Kami akui memang belum ada pelepasan hak atas nama Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung Bogor, pada areal calon lahan pengganti, namun hal ini dikarenakan belum adanya persetujuan atas calon tanah pengganti kawasan hutan tersebut dari pihak Kementerian Kehutanan.